Dewi Yuliska. Mu'alimah Reni Haspitayanti. Mu'alimah Yisma Dewi. Mu'alimah Duryana. Are you ready to study? Ready! So, jadi Zan! Anak-anak Mu'alimah, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhusyu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin wa ma
صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum anak-anak Mualimah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Mualimah selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam mengikuti pelajaran kita. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, ya, pelajaran matematika. Nah, apakah pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita pada hari ini adalah alat ukur panjang baku. Nah, kenapakah kita menggunakan alat ukur panjang baku? Karena ketika kita menggunakan alat ukur panjang baku, setiap benda yang kita ukur akan mendapatkan hasil yang sama, walaupun diukur oleh setiap orang yang berbeda-beda. Nah, apakah itu alat ukur yang bisa digunakan? Yuk, perhatikan ya. Alat ukur panjang baku bisa kita menggunakan penggaris, ya. Bisa kita menggunakan penggaris. Nah, ini adalah contoh penggaris. Pasti anak-anak Mualimah sudah mengetahuinya, ya. Nah, alat ukur panjang baku selanjutnya yaitu meteran. Nah, apakah guna meteran? Nah, nanti kita akan praktekkan bagaimanakah cara menggunakan penggaris dan bagaimanakah cara menggunakan meteran. Dan selanjutnya adalah alat ukur baku jangka sorong. Nah, ini adalah alat ukur panjang baku jangka sorong. Nah, anak-anak Mualimah, perhatikan terus ya video bagaimanakah cara menggunakan alat panjang. Alat ukur kita yang pertama adalah penggaris, ya. Penggaris dapat kita gunakan ketika kita ingin mengukur buku, ya, buku tulis, buku paket ataupun pensil. Nah, coba anak-anak Mualimah perhatikan ya, bagaimanakah cara mengukur sebuah buku. Nah, ingat ya, kunci yang pertama adalah ketika kita ingin mengukur, kita harus memulai dari angka 0. Ya, kita harus memulai dari angka 0. Nah, letaklah angka 0 pada pangkal buku. Ya, kita letakkan secara sejajar. Nah, setelah kita meletakkan penggaris pada buku, maka kita akan melihat pada ujung garis. Nah, buku di sini menunjukkan pada angka 29,5. Ya.
Nah, di sini menunjukkan pada angka 29,5 ya. Jadi, panjang buku di sini adalah 29,5. Nah, selanjutnya kita akan mengukur pada buku tulis. Nah, kunci yang pertama adalah kita letakkan angka 0 ya. Kita letakkan angka 0 pada pangkal buku. Nah, setelah kita meletakkan secara sejajar, maka kita bisa melihat berapakah angka di ujung. Nah, di sini angka menunjukkan di 21 ya. Maka di sini buku tulis panjangnya adalah 21. Nah, selanjutnya kita akan mengukur panjang pensil. Berapakah panjang pensil? Nah, seperti yang Mualimah jelaskan tadi, kita meletakkan pangkal pensil tepat di angka 0 ya. Di angka 0, bukan di angka 1 ya. Kita meletakkan pangkal pensil di angka 0. Nah, yuk kita lihat berapakah panjang pensil ya. Panjang pensil menunjukkan di angka 17,8 ya. Berarti panjang pensil di sini adalah 17,8. Selanjutnya, bagaimanakah cara penggunaan alat ukur meter? Nah, alat ukur meter kita gunakan ketika kita ingin mengukur benda yang melebihi penggaris ya. Sekali lagi Mualimah ulangi, meteran kita gunakan untuk mengukur panjang benda melebihi penggaris ya. Nah, contohnya di sini misalnya meja ya. Meja di sini melebihi penggaris, maka kita menggunakan meteran ya. Dan bisa juga seperti mengukur luas tanah, mengukur papan tulis dan sebagainya. Nah, berikut contoh pengukuran panjang meja menggunakan meteran ya. Langkah yang pertama adalah letakkan titik 0 di ujung meteran, tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Nah, kemudian sama dengan langkah pada penggaris, bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Nah, angka tersebut menunjukkan panjang meja yang diukur. Baiklah anak-anak Mualimah, selanjutnya kita akan mengukur menggunakan jangka sorong ya. Seperti yang telah Mualimah jelaskan tadi, ini merupakan alat ukur jangka sorong. Nah, bagaimanakah cara menggunakannya? Kita menggunakan alat ukur jangka sorong ketika kita ingin mengetahui ya, berapakah panjang lingkaran suatu benda ya. Nah, seperti contoh, Mualimah ambil contoh, berapakah panjang lingkaran pensil ya? Berapakah panjang lingkaran suatu pensil? Nah, yuk kita coba ya. Nah, yang pertama kita hidupkan terlebih dahulu jangka sorongnya ya. Kemudian kita letakkan pensilnya. Nah, seperti ini ya anak-anak Mualimah. Tujuannya kita ingin mengetahui berapakah panjang lingkaran pada pensil. Nah, setelah kita letakkan seperti ini dan kita rapatkan, maka
kita bisa mengetahui di sini ya. Kita bisa mengetahui di sini ya, lingkar pensil ini ya 6,93 ya. Lingkar pensil, panjang suatu lingkaran pensil adalah 6,93. Nah, begitu ya anak-anak cara menggunakan jangka sorot. Ini dulu ya anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah